Pernah nggak sih kalian dibilang, kalau demam jangan manja, minum rebusan sambiloto biar langsung sembuh? Bahkan ada yang bilang kalau demam itu tandanya darah kita lagi kotor atau keruh. Makanya, sambiloto ini adalah satu-satunya deterjen darah yang paling ampuh. Isunya, kalau kamu nggak kuat nahan pahitnya, berarti penyakitmu sudah terlalu kuat dan darahmu menolak untuk sembuh. Jadi, rasa pahit yang bikin lidah mati rasa itu dianggap sebagai bukti kalau obatnya perang besar-besaran di dalam tubuh. Nah, biasanya cara pakainya pun nggak main-main. Masyarakat sering pakai metode rebusan ganjil, yaitu merebus 7 lembar daun sambiloto dengan gelas air sampai tersisa 1 gelas saja. Nah, air hijau pekat ini harus diminum sekali tegak saat masih panas supaya efek suntik dalamnya yaitu langsung terasa. Di masyarakat kita ada isu atau kepercayaan kuat kalau sambiloto itu adalah suntik dalam. Masyarakat percaya rasa pahit yang ekstrim dari sambiloto itu adalah nyawa dari obatnya, karena semakin pahit maka semakin cepat dia membunuh panas di dalam darah. Istilahnya, sambiloto itu adalah dianggap sebagai paracetamol alami yang jauh lebih keras dan ampuh daripada obat apotik. Tapi, benar nggak ya faktanya begitu? Nah, untuk membuktikannya, saya sudah melahirkan jurnal penelitian dari Dalimonte dan kawan-kawan. Di jurnal ini, mereka melakukan uji efektivitas sambiloto terhadap hewan yang dibuat demam menggunakan vaksin DPT Hib. Ternyata, hasilnya menjawab poin-poin penting dalam farmakologi. Oke, untuk lebih jelasnya, dalam jurnal ini, para peneliti menggunakan metode eksperimental dengan hewan uji yang disuntikan vaksin DPT-Hib sebagai pirogen untuk memicu demam. Lalu, setelah hewan tersebut demam, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dosis. Dari sinilah data akurat didapatkan. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh Dalimonte, diketahui bahwa dosis kombinasi yaitu 80 plus 20 mg per kilogram berat badan adalah yang paling efektif. Hal ini terjadi karena kemampuannya dalam menurunkan panas setara dengan obat paracetamol. Sehingga Dalimonte menyebutkan bahwa dosis ini menjadi hasil terbaik dalam penelitian ini. Pertama, mengenai patogenesis. Berdasarkan jurnal ini, demam bukanlah penyakit, melainkan respon tubuh terhadap pirogen atau zat asing yang menaikkan set point tubuh di hipotalamus, pusat pengatur suhu di otak kita. Inilah yang kemudian bikin badan kalian terasa membara. Kedua, kenapa sih sambiloto itu bisa ikut campur? Karena jurnal ini menyebutkan adanya kandungan senyawa antigrapolid dan flavonoid. Dua senyawa ini adalah pasukan khusus yang berperan sebagai antipiretik atau penurun panas. Yang ketiga, mengenai mekanisme kerjanya. Cara kerjanya sangat cerdas. Senyawa antigrapolid ini masuk dan menghambat sintesis prostaglandin dengan cara menghambat enzim COX-2. Secara sederhananya, dia mematikan sinyal panas agar otak kita menurunkan kembali suhu tubuh kita ke angka yang normal. Keempat, hasil penelitian dalam jurnal ini membuktikan bahwa dosis ekstrak sambiloto sebesar 80 plus 20 mg per kilogram berat badan memberikan efek penurunan suhu yang sangat signifikan. Bahkan kekuatannya sebanding dengan obat kimia paracetamol. Nah, untuk visualisasi lebih jelasnya mengenai perlawanan sambiloto di dalam sel tubuh tadi dan gimana sih patogenesisnya, mari kita lihat simulasi mekanisme yang sudah saya siapkan berikut ini. Semuanya berawal ketika ada infeksi bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu, sebagai respon, tubuh kita akan melepaskan sebuah sinyal bahaya yang disebut dengan pirogen. Nah, pirogen ini kemudian mengaktifkan sebuah mesin di dalam otak kita yang dinamakan enzim COX-2. Lalu, ketika enzim COX-2 ini aktif, ia akan memproduksi zat kimia lain yang sangat penting, yaitu prostaglandin. Lalu, prostaglandin inilah yang pada akhirnya akan memaksa termostat di otak kita untuk menaikkan suhu tubuh, sehingga terjadilah demam. Lalu, di mana sambiloto bekerja dalam alur ini? Di dalam sambiloto ada sebuah senyawa aktif bernama andrograpolid. Andrograpolid ini sangat cerdas. Ia tidak bekerja di sembarang tempat. Senyawa ini akan langsung menghambat atau mengunci aktivitas enzim COX-2.
Karena enzim COX-2-nya terhambat, ia tidak bisa lagi memproduksi prostaglandin. Dan tanpa prostaglandin, perintah untuk menaikkan suhu tubuh pun hilang. Hasilnya, tubuh kita akan kembali normal. Oke, setelah kita tahu tentang kehebatannya secara medis, mari kita kenali lebih dekat tanaman ini. Secara klasifikasi, Sambiloto atau Andrographis paniculata berasal dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Lamiales, famili Acanthaceae, dan genus yaitu Andrographis. Lalu spesiesnya yaitu Andrographis paniculatanes. Selain itu, ciri-ciri dari tanaman Sambiloto ini ialah ia memiliki batang segi empat, tidak berkayu, dan juga bercabang banyak. Lalu untuk daun Sambiloto ini merupakan daun tunggal. Letaknya berhadapan, berbentuk lanset atau bulat panjang dengan ujung runcing, dan memiliki tepi daun yang rata. Lalu untuk rasa, seluruh bagian tanam ini, terutama daunnya, memiliki rasa yang sangat pahit karena kandungan senyawa aktifnya. Oke, selain Sambiloto bisa digunakan sebagai obat demam dengan cara diminum, ternyata Sambiloto ini juga bisa digunakan sebagai obat demam dengan cara yang pertama, yaitu kompres herbal atau topikal, yaitu daun Sambiloto segar dapat ditumbuk halus, kemudian ditempelkan atau digolerkan pada bagian tertentu seperti dahi atau badan untuk mengobati atau menarik hawa panas keluar. Yang kedua, Sambiloto bisa digunakan dengan cara mandi air rebusan. Jadi, Sambiloto ini merupakan air rebusan atau daun Sambiloto dapat dicampurkan ke dalam air mandi hangat. Uap dan kontak air tersebut pada kulit dipercaya membantu merelaksasikan pori-pori dan menurunkan suhu tubuh secara perlahan. Yang ketiga yaitu air kumur. Jika demam disertai dengan radang tenggorokan, air rebusan Sambiloto ini bisa digunakan untuk berkumur guna membersihkan area tenggorokan dari infeksi. Ternyata, fakta menariknya, Sambiloto sekarang sudah tersedia dengan bentuk kapsul ekstrak terstandar. Jadi ini adalah bentuk paling populer di apotek, di mana ekstrak Andrographis paniculata ini telah diukur kadar andrograpolitnya agar dosisnya konsisten setiap kali diminum. Lalu ada juga dalam bentuk saset instan atau serbuk. Ini juga tersedia dalam bentuk serbuk yang bisa langsung dilarutkan dengan air hangat. Biasanya sudah ditambahkan bahan lain untuk sedikit menetralisir rasa pahitnya. Selain itu, dalam jurnal yang berbeda oleh Tarisia Pobella, ditemukan informasi bahwa Sambiloto juga bisa mengobati asam urat. Jadi, pada jurnal ini, oleh Tarisia ditemukan bahwa tanaman Sambiloto terbukti mampu menghambat kerja enzim xanthin oksidase, yaitu penyebab utama secara in silico atau simulasi komputer menggunakan teknik molecular docking melalui aplikasi Autodock 4.0. Lalu ditemukan bahwa senyawa neontrograpolit memiliki performa terbaik dengan nilai energi ikatan atau Gibbs besar minus 10,76 kilokalori per mol. Sehingga angka negatif yang rendah ini membuktikan bahwa Sambiloto memiliki ikatan yang kuat dan stabil untuk menghambat produksi asam urat dalam tubuh.